Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam video ini kita akan membuat website berbasis WordPress, tepatnya yaitu website kurban ya. Jadi untuk preview ataupun demo dari website kurban yang akan kita buat seperti ini ya teman-teman. Di sini ada beberapa halaman, ada halaman beranda, halaman layanan, halaman tentang kami, blog, kontak, dan ada button WhatsApp ya teman-teman. Untuk preview dari halaman home seperti ini, di sini nanti ada section hero ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Kemudian ada section selamat datang ataupun tentang kami. Kemudian ada section dari hewan kurban yang teman-teman jual ya. Misalnya di sini ada sapi ataupun ada kambing. Teman-teman bisa tampilkan di sini, dan untuk selengkapnya atau produk lainnya nanti teman-teman bisa tampung di halaman layanan ya. Kemudian ada section testimoni ya. Lalu ada section tentang blog dan bagian footer. Nah, kalau kita ke halaman layanan teman-teman, di sini akan menampilkan semua layanan ataupun semua hewan kurban yang teman-teman jual ya. Tepatnya di sini untuk jenis-jenisnya ya. Kemudian nanti di halaman tentang kami akan memuat lebih lengkap tentang siapa kita ya teman-teman, ataupun tentang perusahaan, dan juga nanti tetap kita masukkan juga untuk section layanannya ya, atau section hewan kurbannya. Lalu halaman blog. Jadi jika memiliki blog ataupun artikel bisa ditampung di halaman blog. Dan berikutnya adalah halaman kontak ya. Jadi di sini nanti kita akan membuat form. Kemudian selain form nanti ada misalnya alamat kantor ya, ataupun alamat tempat teman-teman menjual hewan kurban, dan juga ada WhatsApp misalnya maupun email. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini saja untuk preview dari website yang akan kita buat, dan langsung bertemu di dalam materi. Dalam video ini kita akan belajar membuat website kurban dari 0 sampai jadi dengan menggunakan WordPress. Halo, tujuan website kurban yang kita buat kali ini pastinya untuk menampilkan dan mempromosikan produk yang kita miliki. Dalam hal ini adalah hewan kurban. Kita akan membuat website kurban ini dengan beberapa tools seperti wordpress.org, ini gratis, plugin Elementor ini gratis, plugin Essential add-on for Elementor ini gratis, plugin WP Form gratis, plugin My Sticky Menu gratis, tema Astra ini juga gratis, dan yang terakhir adalah hosting dan domain. Ini satu-satunya yang berbayar, di mana fungsi dari hosting dan domain adalah untuk mengonlinekan website yang kita buat supaya bisa diakses oleh semua orang. Untuk lengkapnya mengenai setiap fungsi dari tools yang kita gunakan, teman-teman bisa cek link di deskripsi video ini ya. Dalam pembuatan video ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Tahap pertama kita akan masuk ke dalam tahap persiapan, di mana tahap ini meliputi pembelian hosting dan domain, cara melakukan instalasi SSL dan WordPress, melakukan instalasi tema, dan cara melakukan instalasi plugin. Tahap kedua kita akan membuat halaman dan melakukan settingan website. Tahap ketiga membuat form. Tahap keempat melakukan desain header. Tahap kelima desain halaman home. Tahap keenam kita akan melakukan desain halaman lainnya seperti halaman layanan, halaman tentang kami, desain halaman blog, dan desain halaman kontak. Tahap ketujuh melakukan desain footer, dan yang terakhir adalah melakukan settingan sticky menu. Oke teman-teman semuanya, setelah teman-teman melihat preview dari website kurban yang akan kita buat, nanti teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video supaya nanti diarahkan ke halaman website seperti ini ya, yaitu panduan untuk cara membuat website kurban dari 0 untuk pemula. Nah, nanti di halaman ini teman-teman bisa download aset. Di sini nanti ya bisa klik download aset, atau juga bisa klik button pertanyaan. Dan nanti juga teman-teman bisa melihat tools-tools apa saja yang akan kita gunakan. Dan kita akan mengikuti
langkah-langkah yang ada di sini ya teman-teman. Yaitu yang pertama kita akan melakukan pembelian hosting menggunakan Niaga Hoster. Jadi nanti teman-teman langsung klik di sini ya. Klik kanan dan buka link di tab baru. Nah, kita akan langsung masuk ke tahap pertama ya, yaitu tahap pembelian hosting dan domain. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa ke bagian hosting dan pilih unlimited hosting. Lalu scroll ke bawah. Di sini pilih paket ya teman-teman. Saya rekomendasikan minimal teman-teman mengambil paket pelajar atau bisa di atasnya. Dan teman-teman juga bisa membaca setiap detail dari paket yang diberikan ya. Misalnya jumlah pengunjung, kemudian akun email, bandwidth, dan seterusnya ya. Sebagai contoh saya akan klik paket personal ya, klik pilih paket. Oh ya teman-teman, sebelum melangkah lebih jauh saya akan menjelaskan mengenai apa itu hosting dan domain. Jadi hosting adalah sebuah tempat ya teman-teman atau server yang berfungsi untuk menyimpan dan mengonlinekan website kita. Sedangkan domain adalah alamat dari website kita, misalnya seperti google.com, facebook.com, dan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman pemilihan paket. Tadi kita sudah pilih, kemudian kita akan masuk ke tab yang kedua ya, langkah kedua, yaitu durasi paket. Minimal teman-teman mengambil 1 tahun ya, 1 tahun untuk mendapatkan gratis domain. Nah setelah itu nanti di langkah ketiga teman-teman bisa cari nama domain yang diinginkan ya, misalnya kurbanapa.com dan seterusnya ya. Sebagai contoh mungkin saya akan cari misalnya pemula kurban.com ya, misalnya seperti ini ya teman-teman. Kita bisa cek domain. Oke, kita tunggu teman-teman. Nah, di sini masih tersedia ya, teman-teman. Kita bisa scroll ke bawah dan klik tambahkan ke chart. Oke, kita tunggu untuk proses penambahan ke chartnya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini hosting dan domain berhasil ditambahkan ya. Nah, sekarang kita bisa klik lanjutkan di sebelah kanan. Lalu teman-teman silahkan pilih metode pembayaran yang akan digunakan. Dan di sebelah kanan, teman-teman bisa masukkan kode kupon pemula ya untuk mendapatkan potongan harga sebesar 5%. Klik gunakan. Nah, di sini harganya sudah berkurang ya sekarang teman-teman. Oke, bisa scroll lagi ke bawah. Nah, lalu teman-teman klik masuk untuk check out. Lalu silahkan teman-teman klik register. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lengkapi data yang diminta oleh Niaga Hoster seperti email, kemudian buat password, nama lengkap, nomor telepon, dan yang lainnya. Isi data yang valid ya teman-teman. Kemudian klik daftar sekarang. Nah, setelah klik daftar sekarang, nanti teman-teman akan mendapatkan email. Dan pastinya nanti teman-teman juga akan diarahkan ke halaman pembayaran. Teman-teman bisa lakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, nanti teman-teman akan mendapatkan email kembali. Coba teman-teman cek email yang berisi link verifikasi ya, link verifikasi domain. Dan nanti teman-teman bisa klik link verifikasi yang dikirimkan oleh Niaga Hoster ya, karena link tersebut berfungsi untuk melakukan verifikasi domain. Nah, di sini saya tidak akan lanjutkan ke proses pembayaran teman-teman, karena saya sudah memiliki layanan dari Niaga Hoster. Dan mungkin nanti kita langsung bertemu di member area dari Niaga Hoster ya. Jadi ini akan saya close. Oke teman-teman semuanya, setelah teman-teman melakukan pembelian hosting dan domain di Niaga Hoster, sekarang teman-teman silahkan kembali lagi ke website pemula. Dan di sini kita akan masuk ke tahap kedua teman-teman, yaitu melakukan instalasi WordPress. Jadi nanti pastikan setelah teman-teman melakukan pembayaran, teman-teman bisa login dulu ke client area atau member area dari Niaga Hoster ya. Nah, di sini nanti setelah teman-teman login, bisa klik ke bagian cPanel Hosting. Lalu teman-teman bisa klik kelola layanan. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah ke bagian Quick Shortcut cPanel. Lalu klik di bagian fitur cPanel ya teman-teman. Semua fitur cPanel.
Nah, di sini kita akan melakukan instalasi SSL terlebih dahulu. Teman-teman bisa ketikkan SSL, Let's Encrypt SSL. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah dan ke bagian issue new certificate. Lalu teman-teman bisa cari nama domain yang akan digunakan ya. Saya akan menggunakan domain ini teman-teman. Nanti tinggal klik issue. Lalu teman-teman ke bagian HTTP 01 dan klik issue. Tunggu ya di sini untuk proses instalasi SSL-nya. Jika sudah selesai nanti akan muncul notifikasi. Di sini sudah selesai teman-teman. Sekarang ketikkan di sini Softaculous. Ini ya, Softaculous Apps Installer. Di bagian WordPress teman-teman klik install. Lalu cari di sini HTTPS, kemudian cari nama domainnya. Di sini jika ada direktori WP atau apapun, silakan teman-teman kosongkan dan pilih versi WordPress terbaru. Di bagian site setting teman-teman bisa inputkan judul situsnya, misalnya kurban apa seperti itu ya, teman-teman bisa sesuaikan. Bisa juga disesuaikan dengan nama domainnya misalnya ya. Lalu di bagian site deskripsinya misalnya menjual misalnya ya teman-teman. Lalu di bagian admin akun untuk username teman-teman bisa masukkan nama teman-teman misalnya Rahmandi. Lalu teman-teman juga bisa buat password di sini ya. Pastikan untuk username dan password teman-teman mengingatnya, karena ini nanti akan digunakan untuk akses login. Email teman-teman bisa ubah ke email Gmail biasa. Saya biarkan email ini. Lalu di bagian language kita cari di sini Indonesia teman-teman. Lalu teman-teman scroll ke bawah dan klik install. Kalau ingin simpan silahkan. Nah di sini silahkan ditunggu untuk proses instalasinya. Jika nanti gagal dan muncul checkbox, teman-teman bisa centang checkbox tersebut, lalu klik install kembali ya. Karena biasanya kalau baru pertama kali menginstal WordPress itu akan gagal dan muncul checkbox. Nah, di sini sudah selesai. Link yang pertama, kalau teman-teman klik akan mengarahkan ke halaman depan website. Lalu link yang kedua akan mengarahkan ke dashboard website kita ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, tampilan dashboardnya. Oke, untuk Softaculous dan member area dari Nia Gausser teman-teman bisa close. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi tema. Jadi teman-teman bisa kembali ke website pemula. Nah di sini ya, klik di sini teman-teman di bagian tema, di bagian sini tadi. Nah nanti silakan teman-teman download temanya. Kita akan menggunakan tema Astra. Klik download. Silakan ditunggu sampai selesai untuk proses downloadnya. Kita close ya. Sambil menunggu teman-teman bisa kembali ke dashboard website, ke tampilan dan ke bagian tema. Lalu teman-teman klik tambah baru dan di sini klik unggah tema. Oke, kita tunggu nanti file ini kita akan tarik ke sini ya teman-teman. Oke, sudah selesai, kita tinggal tarik teman-teman. Lalu klik install sekarang. Tunggu di sini prosesnya. Lalu teman-teman bisa klik aktifkan ya di sini. Ini kita bisa close. Nah, sekarang tema Astra sudah aktif. Setelah melakukan instalasi tema, kita akan melakukan instalasi plugin. Jadi teman-teman kembali ke website pemula. Yang pertama kita install plugin Elementor. Klik di sini teman-teman. Oke, sambil menunggu kita juga bisa buka plugin WP Form. Klik ya teman-teman, klik di sini tadi. Lalu plugin Essential Add-ons. Dan berikutnya plugin My Sticky Menu. Oke, kita kembali ke sini teman-teman, ke Elementor ya. Nah, kita bisa klik download. Oke, di sini silakan ditunggu, kita bisa close. Lalu kita ke plugin WP Form ya, teman-teman bisa download. Oke, tunggu dan di sini kita bisa close teman-teman. Lalu Essential Add-on juga kita klik download. Kita close. Dan yang terakhir plugin Sticky Menu kita klik download. Oke, kita bisa close. Nah, di sini sekarang ada 4 plugin. Jadi kita tunggu teman-teman untuk proses downloadnya.
Sambil menunggu, teman-teman bisa ke bagian plugin dan klik tambah baru. Oke, lalu klik unggah pluginnya. Nah, di sini kita tunggu dulu supaya semuanya full terdownload ya, selesai terdownload. Oke, sudah terdownload teman-teman. Nah, kita akan install dan aktifkan satu persatu ya. Yang pertama dari Elementor, teman-teman bisa tarik, lalu klik install sekarang, dan ditunggu untuk proses instalasinya. Teman-teman bisa klik aktifkan plugin. Oke, sekarang silahkan klik tambah baru lagi di sini teman-teman. Klik unggah plugin. Nah, sekarang plugin WP Form ya. Ini nanti untuk membuat form, teman-teman tarik ke sini. Lalu klik install sekarang. Lalu bisa klik aktifkan plugin. Oke, teman-teman bisa ke bagian plugin lagi dan tambah baru. Klik unggah plugin teman-teman. Nah, kita akan install Essential Add-ons. Teman-teman tarik ke sini, klik install sekarang. Oke, ditunggu teman-teman. Lalu klik aktifkan plugin. Nah, di sini kita langsung lakukan konfigurasi teman-teman. Klik next, next, next terus ya. Dan no thanks. Oke, teman-teman bisa ke bagian plugin lagi dan tambah baru. Nah, yang terakhir kita akan install sticky menu ya. Unggah, lalu teman-teman tarik ke sini dan klik install sekarang. Lalu aktifkan pluginnya. Oke, teman-teman, di sini kita bisa skip saja ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman untuk melakukan instalasi plugin ya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan membuat beberapa halaman dan juga settingan dasar dari website kita. Ini kita close dulu ya teman-teman. Kemudian website pemula juga teman-teman bisa close, dan jangan lupa jika memerlukan aset bisa klik download di sini ya. Kita close teman-teman. Nah, sekarang kita ke bagian laman dan tambah baru. Jadi kita akan buat beberapa halaman sesuai dengan preview. Kita close di sini teman-teman. Oke, yang pertama kita akan kasih nama halaman beranda. Teman-teman bisa ketikkan beranda dan terbitkan ya di sini. Oke, sudah diterbitkan, kembali lagi. Klik tambah baru teman-teman di sini. Oke, lalu kita kasih nama layanan. Jadi ini nanti untuk layanan atau produk yang kita miliki ya. Klik terbitkan. Sudah diterbitkan, kita kembali ke sini. Lalu ke bagian laman lagi dan tambah baru. Oke, di sini kita masukkan halaman tentang kami. Lalu klik terbitkan. Kita kembali. Klik tambah baru lagi. Berikutnya untuk halaman blog, teman-teman klik terbitkan. Oke, lalu kembali lagi. Nah, satu halaman lagi teman-teman klik tambah baru lagi, yaitu halaman kontak ya. Kita ketikkan kontak, lalu klik terbitkan teman-teman ya. Oke, kita kembali teman-teman. Nah, sekarang kita akan setting permaling dulu ke bagian pengaturan dan permaling. Teman-teman pilih nama tulisan atau post name, lalu klik simpan perubahan. Nah, setelah itu teman-teman bisa ke bagian pengaturan dan membaca atau reading. Di sini kita pilih laman statis teman-teman. Di bagian beranda kita pilih beranda dan klik simpan perubahan. Oke. Lalu kita bisa ke bagian tampilan dan ke bagian menu teman-teman. Kita buat nama menu di sini misalnya main menu, lalu klik buat menu. Nah, kita centang teman-teman halaman yang kita buat tadi. Ada kontak, blog, tentang kami, layanan, dan mungkin di sini kita cari beranda ya, lalu tambahkan ke menu. Oke, lalu kita atur urutannya teman-teman dengan cara klik kiri tahan. Misalnya beranda, layanan, tentang kami, blog, dan halaman kontak. Seperti ini ya misalnya. Lalu di bagian lokasi penayangan pilih menu utama dan menu off canvas. Lalu klik simpan menu. Nah, sekarang kalau teman-teman refresh di halaman depan website, tampilannya sekarang seperti ini ya. Oke, sekarang kita bisa atur untuk settingan
global ya teman-teman. Jadi ke bagian tampilan dan sesuaikan. Nah, di sini kita ke bagian global teman-teman, warna ya. Warnanya di sini saya akan ubah di bagian aksen dan juga linknya. Jadi saya akan masukkan di sini warna hijau. Seperti ini ya teman-teman. Linknya juga sama. Teman-teman bisa masukkan warna sesuai keinginannya. Oke, lalu terbitkan teman-teman. Kita kembali ke bagian tipografi teman-teman. Di sini body fontnya kita pilih Poppins ya teman-teman, fontnya. Oke, lalu di bagian heading fontnya juga sama. Kita pilih di sini Poppins. Dan satu lagi mungkin di bagian heading satunya ya, atau H1-nya. Oke, lalu terbitkan ya. Oke, kita kembali dan mungkin di terakhir di bagian tombol teman-teman. Kita pilih button ini dan warna teks, warna latar belakang ya. Oke. Saya akan masukkan warna hijau seperti ini, lalu terbitkan. Oke, kalau teman-teman refresh, sepertinya tidak terjadi perubahan apapun ya. Coba kita hapus sketchnya. Nah, di sini juga sama ya. Teman-teman bisa lihat perubahannya di bagian sini ya. Oke, di sini kita bisa close teman-teman dan kembali ke dashboard website. Selanjutnya kita akan membuat form terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi form nanti kita akan terapkan di halaman kontak. Silakan teman-teman ke dashboard website, ke bagian WP Form dan Add New. Di sini kita klik Let's Go, klik Done. Di sini klik Close ya. Oke, lalu teman-teman ke bagian Simple Contact Form, gunakan template. Oke, di sini kita bisa klik bagian Name. Kita ubah labelnya jadi nama dan di sini kita pilih Simple. Ke advance teman-teman, lalu pilih large. Nah, seperti ini ya. Email juga kita klik, lalu ke advance dan field size-nya kita pilih large. Nah, di sini comment or message-nya kita ganti jadi pesan. Kita kasih opsional ya. Karena di sini tidak kita wajibkan ya. Jadi jangan dicentang di sini. Jangan dihidupkan. Oke, lalu kita bisa kasih nama teman-teman di sini, name-nya misalnya form ya. Oke. Lalu klik save. Oke, kita kembali. Klik close. Nah, sekarang kita ke bagian WP form dan all form. Kita sudah membuat satu form di sini ya, yang nanti kita akan terapkan di halaman kontak. Selanjutnya kita akan coba melakukan custom header dulu teman-teman. Jadi di sini kita akan ubah logo dan juga warna fontnya ya. Oke, jadi silakan teman-teman ke bagian tampilan dan ke bagian sesuaikan. Kita bisa masuk ke bagian pembuat header teman-teman di sini. Nah, ke bagian site title and logo teman-teman. Pilih logo. Lalu teman-teman bisa unggah berkas dan klik pilih berkas. Saya pakai gambar ini teman-teman. Lalu klik dan klik open. Klik pilih. Kita lewati ya pemangkasannya di sini. Nah, kemudian kita akan hidden teman-teman untuk title-nya ya, atau judul situs. Jadi teman-teman scroll ke bawah dan masuk ke bagian site title visibility. Site title visibility tinggal kita klik ya di bagian masing-masing device-nya. Jadi nanti akan dinonaktifkan. Oke, lalu ke bagian menu utama teman-teman. Nah, di sini kita ke bagian desain. Oke, lalu desain ya. Oke, lalu di bagian menu hovernya kita pilih garis bawah, menu hover style. Lalu saya akan masuk ke bagian teks tautannya. Di sini saya ubah hitam. Oke, lalu di bagian di bagian hovernya teman-teman, saya akan masukkan warna hijau dan juga warna aktifnya saya akan masukkan warna hijau juga ya.
Nah, seperti ini ya. Oke, lalu ke bagian font teman-teman. Di sini sebenarnya sudah berubah jadi Poppins ya. Mungkin kita ubah size-nya saja jadi 14. Nah, seperti ini ya teman-teman. Atau kalau kurang besar bisa dibuat 15. Lalu kita klik tanda plus di sini teman-teman. Nah, kita cari namanya button. Nanti akan seperti ini ya. Oke. Tinggal teman-teman klik buttonnya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa klik kembali coba. Nah, lalu teksnya teman-teman bisa masukkan WhatsApp misalnya. Nah, kemudian linknya nanti teman-teman bisa masukkan link WhatsApp-nya di sini ya. Oke. Lalu klik terbitkan ya. Jadi nanti teman-teman tinggal inputkan di bagian sini. Lalu coba kita refresh. Tampilannya sekarang seperti ini ya untuk bagian header. Oh ya, kita coba klik di bagian mode mobile, teman-teman. Nah, di sini kita lihat menu of canvas. Ke bagian design. Oke, coba kita atur tautannya, teman-teman, di sini. Oke, kita atur warna seperti ini misalnya. Lalu warna linknya juga warna hovernya ya di sini. Saya akan masukkan hijau dan juga warna aktifnya ya di sini juga warna hijau. Oke. Lalu latarnya di sini saya buat color dan putih. Ini ya. Oke. Lalu terbitkan ya. Coba kita klik kanan, inspeksi teman-teman. Oke, seperti ini ya. Coba kita refresh, apakah tampilannya berubah di sini? Nah, seperti ini ya. Warna fontnya sudah berubah. Oke, kita kembali ke dashboard website ya. Seperti itu teman-teman untuk custom bagian header. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan mulai masuk ke halaman. Masuk ke desain halaman ya. Jadi yang pertama kita akan custom dulu untuk halaman beranda. Nah, berarti teman-teman bisa ke bagian laman dan klik semua laman. Di sini halaman beranda ya, teman-teman bisa klik sunting atau edit. Lalu nanti teman-teman bisa klik sunting dengan Elementor di sini. Maka teman-teman nanti akan diarahkan ke page buildernya ya. Nah, di sini muncul fitur baru dari Elementor yaitu Flexbox container ya. Kita tidak gunakan ya teman-teman. Kita akan pakai section dulu. Kita close di sini. Nah, di sini kita kembali ya. Oke. Kita klik paham di sini. Navigatornya juga kita close. Kita tambahkan satu section dan pilih 2 kolom teman-teman di sini. Oke, lalu saya akan ke bagian rata letak dan di bagian tinggi saya pilih klik sesuai layar ya atau fit screen. Nah, seperti ini. Lalu ke bagian gaya teman-teman. Oke, jenis latar klasik dan saya akan masukkan warna seperti ini ya. Lalu di sebelah kanan teman-teman saya akan klik lalu masukkan gambar ya. Caranya teman-teman klik kiri tahan. Nah, seperti ini ya. Di bagian widgetnya klik kiri tahan dan letakkan di bagian yang diinginkan ya. Lalu teman-teman bisa pilih gambar dan unggah berkas, lalu klik pilih berkas. Sebagai contoh saya pakai gambar ini teman-teman, lalu klik open, lalu klik pilih. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian teman-teman di bagian gaya, oke, kita akan ke bagian gambar dan radius. Kita nonaktifkan linknya dan radius atas saya buat 200 ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, lalu kita klik di sebelah kiri. Nah, kita masukkan tajuk atau text heading ke sini. Oke, kita kasih nama misalnya menjual hewan kurban ya. Terserah teman-teman nanti seperti apa penamaannya. Kemudian ke bagian gaya teman-teman, warna teks kita buat hitam di sini. Nah, kemudian teman-teman bisa sesuaikan fontnya di sini ya. Ke bagian penulisan kita gunakan fontsnya
atau jenis hurufnya ya, yaitu Poppins. Lalu size-nya saya masukkan 45 dan ketebalannya 700. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, kita klik kembali di sini teman-teman. Masukkan penyunting teks atau text editor. Dan nanti di sini sebagai deskripsi ya, teman-teman bisa tambahkan sendiri. Saya ke bagian gaya dan penulisan. Di sini saya cari kembali Poppins. Nah, seperti ini ya, size-nya mungkin 14 atau 15 ya. Oke. Lalu berikutnya teman-teman kita akan cari button atau tombol di bawahnya. Caranya teman-teman klik di bagian widget di sini, masukkan tombol atau button ke sini. Oke, lalu teksnya teman-teman kita ganti selengkapnya. Nah, untuk linknya teman-teman nanti kita bisa ke bagian layanan ya. Halaman layanan, klik kanan dan salin alamat link. Kita hapus tanda pagar lalu kita masukkan di tautan di sini ya. Oke, lalu kita ganti ukurannya jadi sedang. Oke, lalu ikonnya kita cari di sini row. Misalnya ini ya, klik lalu sisipkan teman-teman. Oke, lalu posisi icon sesudah. Nah, seperti ini ya. Sesudah ya. Oke, lalu ke gaya teman-teman. Nah, di sini warna backgroundnya kita masukkan seperti ini ya. Lalu penulisan kita klik. Di sini kita ganti jadi Poppins. Size-nya mungkin 14. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Tinggal klik perbarui. Kemudian kalau teman-teman refresh halaman beranda, maka tampilannya sekarang seperti ini ya, bagian section hero-nya. Oke, kita tambahkan lagi ya teman-teman section berikutnya, mungkin untuk section tentang perusahaan atau section selamat datang ya misalnya. Jadi kita kembali ke page builder, tambah section baru dan pilih 2 kolom teman-teman. Kita ke bagian lanjutan, di sini marginnya kita buat persen, kita buat 7% misalnya ya. Oke, lalu teman-teman klik di sini, masukkan gambar atau image. Kemudian teman-teman bisa pilih gambar, unggah berkas dan klik pilih berkas. Contohnya pakai gambar ini, klik lalu klik open teman-teman. Dan kemudian klik pilih, seperti ini ya. Oke, kita ke bagian gaya teman-teman. Di sini border radius kita nonaktifkan. Border radius bawah saya buat 200. Nah, jadi seperti ini. Lalu jenis batasnya pilih solid dan kita nonaktifkan. Lalu bawahnya ini kita buat 18 mungkin ya. Nah, seperti ini ya. Lalu tinggal kita masukkan warnanya di sini. Nah, saya buat seperti ini teman-teman ya. Oke, lalu di sebelah kanan teman-teman kita copy dari sini ya. Yang menjual hewan ini teman-teman klik kanan lalu salin dan klik kanan lalu tempel atau paste di sini. Nah, sekarang tinggal teman-teman atur untuk fontnya ya. Jadi kita perkecil ke bagian gaya. Kita klik dulu di sini. Nah, kita ganti teksnya jadi misalnya nama website teman-teman ya di sini. Oke, lalu kita pilih rata tengah dan ke bagian gaya teman-teman. Penulisan di sini fontnya kita perkecil jadi 35 dan ketebalannya mungkin 500 atau 600 ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Lalu ini kita copy teman-teman. Ini ya. Klik kanan salin. Lalu di sini klik kanan dan tempel. Nah, teman-teman tinggal tambahkan saja teksnya di sini ya. Nanti teks selamat datang atau apapun teman-teman bisa tambahkan di sini. Ke gaya dan pilih rata tengah. Oke, lalu mungkin di atasnya teman-teman kita klik kanan ini ya. Lalu gandakan. Nah, kita klik di sini. Ke konten teman-teman kita ubah jadi selamat datang di. Nah, misalnya ya, selamat datang di. Kita ganti warna fontnya di sini ya ke bagian gaya. Nah, saya masukkan warna seperti ini teman-teman.
dan jenis tagnya juga ya. Jadi kita ke penulisan, di sini kita cari salsa misalnya ya. Lalu size-nya 17 dan ketebalannya 400. Nah, jadi seperti ini saja teman-teman. Baru kita ke bagian section di sini. Lalu kita letak dan di sini perataan vertikal kita pilih tengah. Nah, seperti ini ya, perbarui teman-teman. Oke, coba kita refresh di halaman beranda. Tampilannya, nah sekarang seperti ini ya. Berikutnya teman-teman, kita akan menambahkan produk ya ataupun pilihan hewan kurban yang kita miliki di sini. Jadi kita bisa kembali ke dashboard website, ke page builder. Teman-teman bisa pilih section baru di sini, pilih satu kolom. Kemudian ke bagian gaya teman-teman. Nah, di sini kita pilih jenis latar klasik ya. Dan masukkan warna seperti ini. Saya akan masukkan warna seperti ini ya untuk backgroundnya, jadi sama seperti ini. Oke, lalu ke bagian lanjutan teman-teman. Di sini kita buat persen di bagian margin. Margin atas kita buat 5%. Oh sorry, kita klik di section ya. Oke, mungkin 8% dan kita akan buat padding di sini jadi persen teman-teman. Kita nonaktifkan linknya. Padding atas kita buat 7% dan bawah 7. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, teman-teman klik di sini, lalu masukkan bagian dalam atau inner section ke sini. Nah, kita buat jadi 3 kolom teman-teman. Klik kanan di sini. Lalu gandakan atau duplikat. Teman-teman klik di bagian sebelah kiri. Kita cari di sini namanya image box, teman-teman. Nama image box atau kotak gambar ya, yang ini kita masukkan ke sini, teman-teman. Pilih gambar dan unggah berkas, lalu pilih berkas. Misalnya yang pertama gambar ini ya. Klik lalu klik open. Nah, lalu klik pilih. Di sini kita kasih nama misalnya sapi Madura ya, misalnya produk kita yang pertama atau hewan kurban yang pertama namanya sapi Madura. Lalu deskripsinya kita masukkan harga di sini ya teman-teman. Harganya misalnya mulai berapa? Misalnya mulai 34 juta per ekornya ya. Jadi kan nanti relatif sesuai dengan beratnya ya teman-teman. Lalu ke bagian gaya, nah di sini lebarnya kita buat full, jadi seperti ini ya. Lalu kita bisa ke batas, di sini kita buat 5. Oke, radius batasnya ya. Lalu ke bagian konten teman-teman, kita ubah judulnya di sini jadi warna hitam. Oke, lalu ke jenis font atau penulisan, di sini kita ubah jadi Poppins teman-teman. Lalu size nya mungkin 17. Oh, terlalu kecil ya teman-teman. Mungkin 26 dan ketebalannya 500. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu spasinya di sini kita nonaktifkan. Nah, seperti ini. Kita ke bagian deskripsi teman-teman, kita ubah warna merah. Nah, seperti ini. Lalu penulisannya kita klik. Di sini kita ganti jadi Poppins. Oke, size-nya mungkin 14 atau 15 dan ketebalannya 500. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, berikutnya teman-teman kita bisa tambahkan deskripsi ya. Jadi di sini misalnya beratnya atau yang lainnya ya. Jadi kita ke sini. Teman-teman cari namanya list icon ya atau daftar icon yang ini. Nah, ke sini ya. Oke, kita hapus. Pilih rata tengah teman-teman. Ke gaya dan rata tengah. Kita ke konten teman-teman, kita klik. Nah, di sini yang pertama misalnya jantan. Oke, lalu ikonnya kita cari di sini circle ya teman-teman.
Ini ya, saya pakai ini, lalu klik sisipkan. Oke, lalu kita duplikat. Nah, kita klik di sini. Misalnya berat badan ya, berat ya. Beratnya bermacam-macam ya. Misalnya beratnya 500 kg sampai 800 kg misalnya ya. Nah, seperti ini. Oke. Kita ke gaya, teman-teman. Nah, di sini kita ke icon. Warna ikonnya saya masukkan warna hijau seperti ini ya. Lalu ukurannya kita atur. Nah, misalnya seperti ini, misalnya 10 ya. Lalu ke teks, teman-teman. Nah, di sini kita ubah penulisannya jadi Poppins. Oke, size-nya mungkin 14. Nah, seperti ini. Lalu di bawahnya kita akan masukkan tombol atau button WhatsApp ya. Oke, jadi teman-teman kembali ke sini dan masukkan button ya. Nah, nanti teman-teman bisa arahkan linknya ini ke WhatsApp-nya ya. Misalnya ke WhatsApp teman-teman ya. Jadi bisa diinputkan di sini. Teksnya kita ubah jadi hubungi kami misalnya ya. Oke, lalu rata tengah. Ikonnya di sini kita ganti WhatsApp teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu ke gaya. Nah, di sini warna backgroundnya saya masukkan kembali hijau seperti ini ya. Kemudian ada warna sorotan atau warna hovernya. Hovernya misalnya seperti ini ya. Oke, kita ke normal teman-teman. Kita ke penulisan. Di sini kita ganti jadi Poppins. Nah, seperti ini ya. Size-nya mungkin 14 juga. Oke. Lalu ke bagian kolom teman-teman, di sini kita klik lalu ke gaya. Nah, di sini backgroundnya jenis latar ya, kita ubah jadi putih. Sip, seperti ini. Lalu batas teman-teman, kita kasih 5 di sini radius batasnya dan kasih box shadow. Kemudian kita ubah warnanya seperti ini misalnya. Lalu buramnya kita tambah. Oke. Lalu kita klik di bagian section teman-teman, di bagian kolom lalu sorotan. Nah, box shadow. Nah, seperti ini ya. Oke, baru teman-teman klik ke bagian lanjutan dan di sini kita kasih 8 marginnya ya. Lalu paddingnya kita coba nonaktifkan. Kita buat persen teman-teman. Padding atas 2%, kanan 2%, bawah 5% dan kiri 2%. Nah, jadi seperti ini ya. Baru klik kanan teman-teman, kita gandakan ya. Oke. Nah, lalu yang ini teman-teman klik kanan dan hapus kolomnya ya. Nah, baru nanti teman-teman ganti nih kontennya. Jadi klik di sini, lalu pilih gambar, unggah berkas, dan pilih berkas ya. Oh sorry, pilih berkas. Nah, misalnya ini ya. Klik open dan klik pilih teman-teman. Lalu di sini ganti misalnya jadi sapi apa? Misalnya sapi Brahman atau yang lainnya ya. Nanti teman-teman bisa tambahkan sendiri. Kemudian misalnya di sini ada satu section lagi. Teman-teman tinggal klik kanan di bagian section lalu gandakan. Nah, nanti teman-teman tinggal ganti nih gambarnya ya dan juga konten-kontennya. Oke, saya akan klik di bagian section di sini. Kelanjutan dan di sini saya buat persen marginnya. Kita nonaktifkan margin atas buat 3% ya. Kemudian teman-teman saya akan copy button ini, klik kanan dan salin ya. Lalu kita masuk ke sini, klik kanan dan tempel. Kita ke bagian icon di sini. Kita cari icon mata ya. Ini ya. Lalu klik sisipkan. Nah, kemudian rata tengah teman-teman kelanjutan. Di sini marginnya kita buat persen. Margin atas 5%. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita klik section. Di sini kita buat 5%. Oke, perbarui teman-teman. Nah, sekarang coba kita refresh. Tampilannya
Nah, sekarang seperti ini ya. Nanti tinggal teman-teman ganti kontennya. Berikutnya teman-teman, kita akan menambahkan section testimonial ya. Jadi kita kembali ke dashboard website. Di sini kita tambah satu section baru. Pilih satu kolom teman-teman. Lalu ke bagian lanjutan, dan di sini kita masuk ke bagian padding. Kita buat persen. Kita nonaktifkan linknya teman-teman. Margin atas kita buat 8% dan bawah 8. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke. Oke, lalu kita bisa tambahkan section baru teman-teman ya. Oke, coba kita klik di sini. Bagian dalam atau inner section teman-teman masukkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu kita bisa klik kolom yang paling luar teman-teman. Atau kita klik dulu di sini. Kita masukkan namanya testimonial teman-teman ya. Ini ya, masukkan ke sini. Oke, kita ubah dulu kontennya. Kalau teman-teman ingin ubah, silahkan nanti di sini pilih gambar, saya unggah berkas dan pilih berkas teman-teman. Oke, saya masukkan ini ya. Klik pilih. Oke, sebelum kita mengubah teman-teman, kita klik di bagian section di sini, inner section ya. Lalu ke bagian gaya teman-teman. Nah, di sini kita pilih klasik ya. Jenis latarnya, dan saya masukkan warna hijau seperti ini ya. Oke, mungkin kita bisa kasih, coba kita perbarui dulu ya teman-teman. Nah, kita akan lihat perubahannya seperti apa kalau kita refresh. Oke, seperti ini ya. Berarti kita klik di bagian inner section. Oke, lalu kelanjutan teman-teman. Kita aktifkan link padding, kita buat persen. Padding atas mungkin 10%. Oke, lalu bottomnya 10. Nah, jadi seperti ini ya. Kita ke gaya dulu teman-teman. Lalu batas, di sini kita masukkan border radius 5. Oke. Lalu kita klik di bagian konten testimonialnya. Teman-teman bisa ubah kontennya di sini, nama dan yang lainnya di sini ya. Saya biarkan default. Saya ke bagian gaya teman-teman, warna kontennya saya masukkan warna putih. Nah, seperti ini. Lalu penulisan kita ubah juga jadi Poppins teman-teman. Oke, mungkin size-nya 15. Dan namanya juga saya ubah putih. Judul juga saya ubah putih. Oke, lalu teman-teman klik kanan salin, dan klik kanan lalu tempel atau paste di sebelah kanan ya. Nanti tinggal teman-teman ganti kontennya ya. Oke, kita perbarui coba. Lalu kita refresh. Nah, jadi nanti seperti ini ya. Oh ya, kita belum masukkan teks testimonial di sini teman-teman. Coba kita masukkan tajuk. Nah, di sini ya. Kita ganti jadi testimonial mereka. Oke. Testimonial mereka ya. Oke, sorry. Di sini ya. Oke, berarti yang harus dikasih background di kolomnya ya teman-teman, bukan di sectionnya, bukan di inner section. Berarti kita klik di sini, lalu ke gaya teman-teman, kita masukkan warna klasik, dan di sini hijau ya. Klik inner section teman-teman. Nah, di sini kita klik Ctrl plus X ya. Kita hapus di sini. Nah, oke. Kita klik kolomnya di sini teman-teman. Lalu ke gaya, dan kita masukkan warna seperti ini ya. Oke, lalu ke batas, di sini kita kasih border 5. Oh ya, di inner sectionnya teman-teman klik, lalu kelanjutan kita nonaktifkan paddingnya, kita buat 0 kembali. Oke, lalu klik di kolom,
kelanjutan. Nah, di sini paddingnya kita nonaktifkan. Kita buat persen teman-teman, padding atas 10% dan bawah 10. Klik di testimonial teman-teman, ke bagian konten dan pilih rata tengah. Ke gaya dan ubah teksnya warna putih. Penulisan teman-teman klik dan ubah jadi Poppins. Nah, seperti ini ya. Baru perbarui. Oke, lalu silakan di refresh. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan blog ya, atau artikel teman-teman. Jadi silakan klik kanan di bagian dashboard. Kita kembali ke dashboard web teman-teman. Nah, di sini kita ke bagian post dan semua post. Di sini ada satu default artikel, teman-teman bisa klik tong sampah atau folder trash. Nah, untuk menambahkan saya akan contohkan satu saja ya untuk postingan. Teman-teman bisa ke post dan tambah baru. Sebagai contoh, teman-teman di sini bisa masukkan nama postingannya ya. Misalnya sapi kurban. Oke, lalu kita bisa pastekan atau masukkan kontennya di sini ya. Oke. Lalu ke bagian post teman-teman, dan di sini kita bisa gambar andalan lalu masukkan ya. Nah, teman-teman nanti bisa unggah berkas lalu pilih berkas. Saya akan masukkan gambar yang sudah ada. Lalu tetapkan gambar unggulan. Dan teman-teman klik terbitkan. Oke, sudah diterbitkan ya. Oh, terbitkan. Oke, sudah berhasil. Nah, teman-teman kembali ke logo WordPress. Di sini kita sudah memiliki satu postingan. Nah, silakan teman-teman tambahkan mungkin 2 atau 3 lagi ya. Dan nanti kita akan desain di page buildernya. Di sini saya sudah menambahkan ada 3 teman-teman. Sekarang silakan teman-teman ke bagian Essential Add-ons ya, teman-teman klik. Lalu ke bagian elemen. Nah, silakan teman-teman aktifkan di sini post grid. Ini untuk desain post. Dan satu lagi teman-teman silakan ke bagian form style element dan aktifkan di sini untuk WP form ya. Oke, lalu teman-teman scroll ke bawah dan klik save setting. Oke, sekarang silakan teman-teman kembali ke page builder dan di refresh. Teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini kita pilih satu kolom. Dan kemudian teman-teman bisa klik tanda plus di sini. Masukkan tajuk. Kita ganti di sini jadi blog kami misalnya ya. Lalu rata tengah. Stylenya kita copy dari sini ya, teman-teman. Klik kanan lalu salin. Dan klik kanan di sini lalu paste style. Lalu teman-teman cari di widgetnya namanya post grid yang ada EA-nya ya. Essential Add-ons. Nah, seperti ini. Lalu post per page kita buat 3 dan layout settingnya kolomnya kita pilih 3 dan layoutnya kita pilih grid. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oh ya, ini belum ada gambarnya ya. Saya akan coba perbaiki dulu teman-teman. Silahkan klik perbarui ya. Oke, saya sudah memperbaiki gambarnya dan di sini kita ke bagian layout setting teman-teman. Kita akan hidden di bagian show meta ya. Nah, seperti ini saja. Lalu ke gaya teman-teman kita atur di bagian color. Dan di sini saya masuk ke bagian tipografi teman-teman. Maksudnya kita masuk ke bagian color, tipografi dan spasi. Di sini kita ubah jadi Poppins dan size-nya 15 atau 16 dan di bagian dekorasi pilih tak satu pun ya. Kemudian di bagian accept-nya juga kita ubah di sini jadi Poppins. Nah, seperti ini ya, perbarui teman-teman. Lalu kita bisa refresh di halaman beranda. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Oh ya, untuk halaman beranda teman-teman jangan close dulu ya, karena nanti kita akan gunakan beberapa desain untuk halaman selanjutnya ya. Jadi nanti kita tinggal copy saja. Sekarang kita akan desain halaman layanan ya teman-teman. Page builder ini kita geser saja ya untuk berandanya.
teman-teman ke dashboard dan ke bagian semua halaman. Nah, di sini bagian layanan, teman-teman klik sunting. Lalu klik sunting dengan Elementor ya. Di sini kita tambah satu section, teman-teman pilih satu kolom. Ke gaya dan warnanya kita masukkan warna hijau. Lalu kita klik tanda plus di sini. Teman-teman masukkan tajuk. Dan kita ubah di sini jadi layanan kami misalnya ya. Lalu ke gaya, teman-teman, warna teksnya kita ubah putih. Dan penulisan di sini kita pilih jadi Poppins ya, teman-teman. Poppins dan ketebalannya 30. Size-nya 30 dan ketebalannya 500. Kita klik di bagian section. Kelanjutan di sini kita buat padding jadi persen. Oke, ya, persen, teman-teman. Padding atas 1 dan bawah 1. Jadi seperti ini. Teman-teman kembali ke page builder halaman beranda ya. Lalu kita akan copy section ini ya. Klik kanan, teman-teman. Lalu salin ya. Untuk section pilihan hewan kurban, klik kanan dan tempel di sini ya. Oke, di sini belum ada teks hewan kurban ya, teman-teman. Berarti kita kembali ke beranda dulu. Coba teman-teman masukkan di sini ya. Kita ganti jadi pilihan hewan kurban. Lalu stylenya kita copy dari sini ya. Klik kanan, salin. Lalu klik kanan di sini dan paste style. Kita perbarui. Kembali ke layanan, teman-teman. Tinggal klik kanan dan tempel di sini ya. Oke, kita tarik ke atas. Ke atas ya, teman-teman. Nah, di sini kita ganti jadi pilihan hewan kurban. Oke, teman-teman bisa klik perbarui. Nah, kemudian ke halaman layanan ya, teman-teman bisa klik. Nah, tampilannya sekarang seperti ini ya. Oke, teman-teman bisa ke layanan dan ini teman-teman bisa simpan ya template ini. Klik kanan dan kita simpan sebagai template. Kita kasih nama misalnya template 1 gitu ya, klik simpan. Kita close dan kemudian kita coba klik di bagian section ini, lalu ke gaya, teman-teman. Kita nonaktifkan ya warnanya. Kita klik kanan template ini, simpan sebagai template. Kita kasih nama template pilihan hewan kurban misalnya ya, lalu klik simpan. Oke, teman-teman bisa close. Selanjutnya kita akan ke halaman tentang kami, teman-teman. Jadi kita klik kanan di bagian dashboard. Oke, kita masuk dulu ke dashboard website, ke halaman dan klik semua halaman. Di sini halaman tentang kami, kita klik sunting. Ini page buildernya kita geser ya, yang halaman beranda. Kita kembali ke sini, klik sunting dengan Elementor, teman-teman. Kemudian kita kembali ke beranda, teman-teman. Di sini kita copy template ini ya, klik kanan lalu salin. Nah, teman-teman klik kanan di sini dan tempel ya. Oke, lalu teman-teman bisa klik di sini section baru. Oke, lalu klik di sini, teman-teman masukkan bagian dalam. Nah, kita klik kanan kolom ini lalu hapus. Lalu teman-teman pindahkan section selamat datang ini. Nah, ke sini ya. Ke dalam inner section ya. Caranya klik kiri tahan ya. Oke, lalu gambarnya juga sama ke sini ya. Baru teman-teman klik di bagian inner section di sini. Lalu kita ubah lebar kolomnya. Lalu teman-teman klik di bagian gambar di sini. Ke gaya. Nah, di sini lebarnya kita atur lagi. Nah, misalnya seperti ini ya. Oh ya, teman-teman klik di sini, lalu klik tambah template.
masuk ke templateku. Nah, teman-teman kalau seperti ini di refresh saja. Kemudian teman-teman bisa sisipkan template 1 lalu klik terapkan. Nah, seperti ini teman-teman tinggal klik di sini jadi tentang kami. Nah, nanti teman-teman tinggal tambahkan kontennya di sini ya. Oke, lalu teman-teman klik ini kita close. Tambah template lalu ke templateku dan masukkan template pilihan hewan kurban dan klik terapkan ya. Nah, nanti seperti ini. Di sini teman-teman mungkin kita bisa inner klik sectionnya lalu kelanjutan. Di sini paddingnya kita nonaktifkan dan ini section ini kita hapus. Nah, jadi kita tampilkan 3 saja, perbarui teman-teman. Kita close. Nah, teman-teman bisa ke halaman tentang kami dan lihat perubahannya seperti ini ya. Nah, berikutnya ke halaman blog ya teman-teman. Jadi silahkan ke dashboard dulu. Oke, kita masuk ke dashboard teman-teman, ke bagian laman dan klik semua laman. Teman-teman cari halaman blog dan klik sunting. Lalu klik sunting dengan Elementor teman-teman. Di sini kita bisa ke tambah template, lalu templateku. Lalu template 1 teman-teman sisipkan dan klik terapkan. Di sini kita ubah jadi blog kami misalnya. Lalu ke bagian beranda teman-teman kita copy section blognya ya. Ini kita klik kanan. Lalu salin. Teman-teman kembali ke sini dan klik kanan lalu tempel. Lalu ini teman-teman klik kanan dan hapus. Klik di bagian sectionnya teman-teman. Kelanjutan. Nah, di sini kita buat persen. Kita masukkan 5%. Nah, jadi seperti ini ya. Tinggal teman-teman klik perbarui. Kita close dan ke halaman blog. Maka kita lihat tampilannya sekarang seperti ini ya. Sekarang kita akan ke halaman kontak teman-teman. Untuk builder halaman beranda teman-teman close. Kita ke dashboard teman-teman, klik kanan. Buka link di tab baru. Lalu ke bagian laman teman-teman ya, dan klik semua laman. Nah, kita ke bagian halaman kontak, klik sunting. Sunting dengan Elementor. Lalu klik tambah template teman-teman, ke bagian templateku di sini. Kita masukkan template 1, klik sisipkan teman-teman dan klik terapkan. Nah, di sini kita klik dan kita ubah jadi kontak kami. Oke, lalu teman-teman bisa tambah section baru di sini, pilih 2 kolom yang sebelah kanan lebih kecil. Dan ke bagian lanjutan teman-teman kita nonaktif, kita buat persen marginnya kita buat 7. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, lalu teman-teman klik di sini di sebelah kiri kita cari namanya form, WP form yang ini, yang dari EA ya. Teman-teman pilih form di sini. Lalu title-nya kita nonaktifkan di sini. Dan ke bagian gaya teman-teman kita ubah ke bagian label ya. Di sini kita ubah jadi fontnya teman-teman, penulisannya atau tipografinya kita ubah jadi Poppins. Nah, seperti ini ya. Size-nya 14. Oke. Lalu ke bagian input and text area teman-teman. Kita buat padding di sini ya. Mungkin 10 atau 12. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu jenis batas nonaktif ya teman-teman atau tidak ada. Oke, lalu backgroundnya kita buat abu-abu seperti ini ya. Sip. Lalu ke bagian text color kita buat hitam. Dan ke bagian di sini ya, di bagian tipografi teman-teman kita pilih juga di sini jadi Poppins. Oke, size-nya 14. Lalu kita bisa scroll ke bawah ke submit button teman-teman. Kita ubah background colornya hijau juga misalnya. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu di sebelah kanan teman-teman kita bisa klik. Lalu kita bisa ke bagian kolom ya tadi. Dan ke gaya teman-teman. Di sini klasik.
dan warnanya seperti ini ya. Oke, lalu teman-teman bisa klik di sini. Lalu cari namanya di sini icon box atau kotak icon yang ini. Nah, kita ubah yang pertama misalnya jadi maps ya teman-teman. Klik dan klik sisipkan. Nanti teman-teman bisa ganti judulnya di sini misalnya alamat dan alamatnya di mana ya, misalnya di Tebet, Jakarta Selatan misalnya ya. Oke, seperti ini dan di bagian lihatnya pilih stack. Oke, seperti ini ya. Lalu ke gaya teman-teman, warna primernya hitam, warna sekundernya putih, kesorotan ya, warna sekundernya putih juga. Ke normal kembali, ke bagian icon dan normal. Kita ubah ukurannya seperti ini ya. Oke. Lalu alamat ke bagian konten teman-teman kita masukkan di sini ya. Kita masukkan warna teksnya hitam dan penulisan di sini kita pilih jadi Poppins teman-teman. Oke, lalu size-nya mungkin 15 atau 20 ya. Nah, seperti ini. Lalu di bagian deskripsi kita ubah juga jadi Poppins dan spasinya kita buat 0. Nah, sekarang tinggal teman-teman duplikat konten ini, klik kanan, gandakan, lalu teman-teman tinggal ganti kontennya ya, klik di sini. Nah, misalnya sebagai contoh kita cari icon WhatsApp teman-teman di sini, lalu klik sisipkan. Nah, lalu masukkan misalnya WhatsApp untuk teks atau judulnya dan masukkan nomor WhatsApp-nya. Oke, silakan teman-teman ganti untuk konten yang berikutnya ya. Nah, misalnya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita klik di bagian kolom, kelanjutan, dan aktifkan padding atas. Kita buat persen dulu ya. Padding atas misalnya 15 dan bawah 15. Nah, seperti ini ya. Baru klik perbarui. Lalu teman-teman bisa ke halaman kontak. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman untuk desainnya. Kita bisa close. Dan mungkin tinggal satu lagi teman-teman, yaitu bagian footer dari website ya. Oke teman-teman semuanya, kita akan masuk ke tahap terakhir dari pembuatan website kurban kita, yaitu kita akan masuk ke bagian footer ya, atau kaki dari website. Nah, di sini mungkin kita hanya akan ubah backgroundnya saja teman-teman. Jadi silakan ke bagian dashboard website kembali teman-teman. Lalu ke bagian tampilan dan ke bagian sesuaikan. Nah, di sini teman-teman bisa ke bagian pembuat footer. Oke, kita lihat ya previewnya. Teman-teman klik setting di sini. Lalu kita ke bagian desain teman-teman. Oke, kita klik kembali di sini ya. Lalu ke bagian desain. Nah, di sini latarnya kita masukkan warna hijau. Seperti ini ya, teman-teman klik copyright sekarang. Nah, silakan diganti di sini untuk copyright-nya ya. Oke, misalnya kita masukkan copyright 2023 pemula. Nah, misalnya seperti ini saja teman-teman sebagai contoh. Lalu ke bagian desain. Nah, di sini teman-teman ubah warna teksnya jadi putih. Oke, seperti ini ya. Terbitkan. Dan teman-teman bisa close. Lalu di halaman beranda teman-teman coba refresh saja ya. Dan kita coba scroll dari atas teman-teman. Kita akan lihat. Nah, perubahannya seperti ini ya. Oke teman-teman, jadi untuk tutorial kali ini pembuatan website kurban sampai di sini ya. Dan jika teman-teman ada request website lain, silahkan ketikkan komentar di bawah video ini ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, ternyata di sini ada satu tambahan lagi ya yang belum saya jelaskan, atau satu bagian lagi, yaitu mengenai sticky menu ya. Di bagian sini kita akan membuat dulu settingannya teman-teman. Jadi caranya teman-teman kembali ke dashboard website, lalu ke My Sticky Menu,
ke sticky menu setting, teman-teman. Ini kita close. Nah, di sini nanti teman-teman bisa ke bagian sticky menu, kita enable kan. Nah, nanti kalau teman-teman ingin atur style yang lainnya bisa. Di sini sticky backgroundnya kita ubah putih, teman-teman. Oke, coba kita coba kita scroll ke bawah dan klik save, teman-teman. Kita coba refresh. Oke, di sini kalau pakai plugin Catch coba dihapus. Nah, sekarang sudah berubah menjadi sticky ya, teman-teman. Jadi kalau kita scroll lengket seperti ini ya untuk menunya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu saja, teman-teman, dan terima kasih.